Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Salam semesta, wahai sobat semesta. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita telah bahas tentang hukum gravitasi, gravitasi menurut Newton, ya. Jadi, nah di sini ini sudah dibahas berbagai macam penjelasan terkait yang pertama, yaitu tentang hukum Kepler. Hukum Kepler ini ada 3. Nah, di sini ada 3, 1, 2, 3. Kemudian setelah itu dibahas tentang gaya, ya, tentang apa itu gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Ini hukum gravitasi menurut Newton. Kemudian juga telah kita bahas terkait dengan apa itu medan gravitasi. Medan gravitasi. Ya, pada video kali ini kita akan membahas 2 pembahasan. Yang satu ini terkait dengan tenaga potensial gravitasi. Ya, tenaga potensial. Nah, dan yang satunya lagi itu terkait dengan orbit satelit. Nah, begitu. Jadi ada 2 hal, ya. Jadi yang di sini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, karena ada 2 hal. Ada tenaga potensial dan orbit satelit. Kemudian dari sini bisa juga nanti kita bahas soal-soalnya, contoh soal penerapan. Kita akan bahas, ya, soal-soal penerapannya. Yang pertama yaitu kita bahas tentang tenaga potensial gravitasi. Apa itu yang dimaksud tenaga potensial gravitasi? Di sini perlu kita jelaskan dulu terkait dengan gaya, ya, Nanti pembahasannya ini ada 3 hal. Kalau terkait dengan tenaga potensial, maka kita bahas dulu tentang usahanya oleh gaya tersebut. Ya, karena apa? Karena tenaga potensial itu merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi selama perpindahan tertentu. Maka kita bahas dulu apa itu gaya. Ini ada kaitannya dengan usaha. Nanti usaha ada kaitannya dengan gaya gravitasi tersebut, ya, gaya konservatif atau gaya lestari istilahnya. Maka kita bahas dulu apa itu gaya konservatif, apa itu gaya konservatif atau gaya lestari. Nah, gaya lestari ini merupakan gaya yang usahanya pada suatu pergeseran benda tidak bergantung dari lintasannya. Jadi kalau misalkan ini ada satu benda, dia bergeser sini sampai ke sini, ini mau lintasannya seperti ini atau lintasannya itu mau bentuknya melengkung gini, atau lintasannya lurus, atau lintasannya mungkin muter-muter gini. Nah, itu tidak bergantung pada lintasan tersebut, bentuk lintasannya. Akan tetapi itu hanya bergantung pada titik awal, ya, dan titik akhir. Ya, titik ini sampai titik ini. Nah, seperti itu. Jadi gaya yang usahanya itu pada suatu pergeseran benda tidak bergantung pada lintasannya. Mau bentuknya kayak apa lintasannya, mau ini. Yang penting fokus utamanya adalah di titik awal, titik akhir. Nah, gaya gravitasi itu adalah merupakan gaya konservatif atau gaya lestari. Jadi gaya konservatif atau lestari itu contohnya adalah gaya gravitasi. Oke, ya, kita bahas. Jadi sudah kita bahas, nah apa itu gaya gravitasi. Sekarang
kita bahas tentang usaha yang dilakukan oleh gaya tadi untuk memindahkan tadi. Jadi usahanya bagaimana? Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini, usaha oleh gaya gravitasi ini, misalkan ini benda acuan ya, ini misalkan benda A gitu, ini sebagai benda acuannya, misalkan ini bumi lah misalkan, kemudian ada bulan B misalkan, B pada benda B ini benda acuannya, ini nanti benda B ini maksudnya benda yang bergeraknya. Jadi ini memiliki jarak misalkan R1 ya, jarak antar pusat massa benda A dan benda B misalnya ini R1. Kemudian misalkan benda B ini digeser oleh gaya gravitasi, dia digeser entah kemana, ke sini misalkan ya, jadi digeser berpindah ke sini, lintasannya ini tidak sesuai dengan prinsip gaya konservatif tadi, lintasannya tidak berpengaruh, akhirnya B itu pindah ke sini, dia bergeser pindah ke sini, maka jaraknya ini kan berubah, jaraknya misalkan antar pusat massa A dengan pusat massa B menjadi R2. Nah pertanyaannya, berapakah usaha oleh gaya gravitasi ini yang bekerja pada sistem ini untuk memindahkan dari dari R1 ke R2 ya, itu bahwa usahanya work itu sama dengan usaha G M benda yang berinteraksi, MA MB ya, ini 1 R1 min R2, jadi seperti itu. Nah kalau hasilnya nanti negatif, ini artinya benda ini dikenai kerja. Kalau hasilnya positif berarti melakukan kerja. Nah, begitu ya. Jadi di sini tuh ada tenaga potensialnya gitu. Selisih dari tenaga potensial tersebut. Kita tahu bersama G itu adalah konstanta gravitasi, ya Anda sudah tahu. M sendiri adalah massa juga kilogram. Nah inilah yang namanya usaha oleh gaya gravitasi. Ada dua gini. Dengan kata lain sebenarnya W ini adalah selisih dari tenaga potensial ya, tenaga potensial. Jadi ini itu adalah selisihnya tenaga potensial ketika posisi di R1 dan ketika posisi di R2. Berapakah selisih tenaga potensialnya itu? Nah sekarang kita berlanjut ya, kita berlanjut ya, ini merupakan selisih tenaga potensial. Nah menjadi pertanyaan sekarang, apa itu tenaga potensial? Ini apa ini? Tenaga potensial gravitasi apa itu tenaga potensial gravitasi? Ini adalah usahanya tadi, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi selama proses pemisahan kedua benda sehingga kedua benda terpisah oleh jarak yang tak hingga jauhnya misalkan. Artinya apa? Artinya jika ini ada benda tadi benda A ya kan, yang ini benda B, maka usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi antar kedua ini selama proses pemisahan kedua benda ini kan, ini berpisah nih ya, jadi ini tidak ketarik ya kan. Nah, selama sejauh jarak misalkan ini jarak R ya, masing-masing ini MA ini MB
ya. Nah, ini gaya gravitasi antar keduanya ini melakukan usaha, ya, melakukan usaha. Nah, bentuk melakukan usahanya itu selama proses usaha itu namanya tenaga potensial untuk pemisahannya. Jadi EP, ya, di sini dituliskan, maka EP itu adalah G MA MB per R. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi untuk pemisahan dua benda ini sehingga terpisah sejarak R sampai di luar medan tersebut, maksudnya ini namanya tenaga potensial gravitasi. Kalau tadi berpindah, maka selisih tenaga potensial gravitasi di titik R1 pindah di sini jadi R2. Nah, selisihnya itu namanya usaha. Nah, ini sama-sama Joule karena apa? Tadi W adalah selisih dari tenaga potensial, sehingga ini sama, satuannya juga sama. Sekarang kita bermain dengan terkait dengan orbit satelit, ya. Nah, ini yang kita bahas orbit satelit, ya, misalkan ini, hati-hati, misalkan ini jari-jarinya R, ini ada bendanya misalnya ini sebuah satelitnya di sini. Kan pada posisi ini dia ada tenaga potensial gravitasinya, ya kan? Jadi di sini ada tenaga potensial gravitasi. Kemudian nanti dia akan melawan, ya, akan dia lawan potensial gravitasi tersebut untuk diorbitkan. Jadi kalau dia nembakannya terlalu lemah, maka dia akan kembali. Kalau nembakannya dia terlalu jauh, dia akan lepas, hilang. Nah, kalau dia pas, maka dia akan mengorbit, ya. Nah, dia akan mengorbit. Maka untuk melawan, dalam bahasanya itu untuk melawan gravitasi, maka ini butuh tenaga. Di sini dia ada EP-nya, maka dia butuh untuk melawan EP ini dengan tenaga yang lainnya, tenaga bergerak di situ berarti tenaga potensial. Nah, jadi sehingga ini kalau kita otak-atikkan gitu, ya, kita otak-atik untuk biar bisa lepas dari sini, maka nanti kalau dia lepas, namanya ini menjadi lepas, kelajuan lepasnya berapakah tenaganya, V-nya, agar dia bisa lepas, pertanyaan seperti itu, dari pengaruh tenaga potensial, sehingga EP itu diubah jadi tenaga kinetik dalam tanda kutip untuk melawan. Itu kita masukkan rumusnya, berarti di sini EP itu adalah G, tadi sudah dibahas, M itu maksudnya M planet, ya, M planet. Misalkan ini M planet, M besar. Jadi perlu diketahui ini adalah punya M besar, sedangkan satelit, ini M kecil, ya, M kecil, maka kita tuliskan M pernya R, ya,
Sedangkan sini EK itu adalah setengah M, berarti kan benda satelitnya ini yang melaju dengan kecepatan V ya, dengan kecepatan V ini dia melaju setengah M V kuadrat. Nah, di sini ada faktor yang sama, yaitu M, sehingga kalau kita geser-geser maka menjadi 2M per R V kuadrat. Nah, laju lepasnya maka kita dapatkan V sama dengan akar 2M per R. Inilah yang namanya kelajuan lepas ya, ini namanya kelajuan lepas. Untuk bisa lepas dari suatu planet, benda itu ketika ditembakkan tidak kembali lagi atau tidak mengorbit, biar dia bisa lepas, nah itu kelajuannya segini. Jadi hanya dipengaruhi oleh masa planet itu sendiri dan R, sehingga di bumi, di Mars, dimanapun itu berbeda-beda. Nah, sekarang setelah misalkan ya, ini bisa lepas, maka laju lepasnya seperti ini. Sekarang tidak lepas kan, tapi bisa mengorbit. Jadi nanti ini mengorbit sini. Nah, pertanyaannya V orbit, laju orbitnya ini berapa? Jadi kali ini VL ya, V orbit. Jadi setelah kita tanyakan V lepasnya seperti ini, sekarang V orbitnya bagaimana? Ya, kita harus pahami. Misalkan ini sejarah R. Sejarah R ini harus hati-hati ini. Bedakan antara R jari-jari dengan R jarak kedua benda ya. Kedua benda harus dibedakan. V orbit karena ini kita anggap misalkan gerakannya itu ya, orbitnya misalkan melingkar. Maka gaya apa? Gaya melingkar. Ya, itu adalah gaya sentripetal. Kita anggap melingkar ya. Elipsnya sementara kita abaikan dulu. Sehingga gaya sentripetalnya, Fs-nya itu tidak lain tidak bukan adalah gaya gravitasi. Ya, jadi F gravitasi itu sendiri. Sehingga ini M V kuadrat per R, yang di sini G M besar, M besar ini maksudnya kecil ini, R kuadrat. Kanan kiri ada yang sama, jadi ini adalah M tadi sama, coret, ini juga kecoret ya, tinggal satu, sehingga V orbit VO ini adalah G M per R akar. Nah, ini tolong dibedakan ini, jangan keliru ini nama ini. Jadi tak ulangi, ketika ini ditembakkan, kalau terlalu lemah dia akan kembali ya kan, kalau terlalu banter dia akan lepas. Nah, pertanyaannya berapa kelajuan lepasnya? Nah, ini rumusnya ini. Tapi kalau dia pas menembakkan satelit tersebut, maka dia akan mengorbit. Ini biasanya pemasangan orbit. Maka pertanyaannya berapakah laju orbitnya? Nah, seperti itu. Kok yang ketika jatuh nggak ditanyakan? Nah, ini tidak ditanyakan. Ini ditanyakan. Ini kan dua ini. Nah, ini dibedakan. Itu pembedanya hanya pada ini, poin ini dan angka 2. Jadi R itu adalah jarak R dengan R besar. Ini adalah jari planet. Kalau R itu adalah jarak benda atau satelit dari pusat masanya sini ke pusat planetnya.
sampai ke sini. Atau biasanya kalau ini R ya, ini R, maka biasanya ini itu H, sehingga ini R, misalkan ini kadang dalam soal ya, itu R plus H begitu. Jadi halaman 94 ini nomor 10. Nah, dalam soal itu maksudnya begini, ini sebuah bintang, ini bintang, ada planet A, jaraknya ini adalah R, ternyata periodenya adalah T. Nah, sekarang pertanyaannya, jika ada planet B, jaraknya itu 4R, maka ini TA nya adalah T, maka TB nya berapa? Ya, ini berarti menggunakan pembahasan yang kayak kemarin, yaitu menggunakan hukum Kepler 3, hukum ketiga Kepler, ya kan. Langsung dibuat perbandingan ya, kita pakai untuk perhitungan yang lebih mudahnya, itu kita pakai yang TB per TA, ini langsung kuadrat, jadi periodenya dikuadratkan, sedangkan jaraknya di pangkat 3 kan. Sebenarnya yang ini B, yang atas sini juga B, dibolak-balik ini sama saja, yang penting. Nah, mari kita masukkan untuk TB nya dicari, gitu kan. Ini berarti TA nya adalah T, ini berarti akar ya, RB nya adalah 4R, kemudian RA nya adalah R pangkat 3. Ini berarti bisa dicoret ya, ini untuk R nya bisa kita coret serat-serat, sehingga TB itu adalah akar 4 pangkat 3 kali T. 4 pangkat 3 itu berarti 4. Kalau Anda kesusahan, berarti ini 4 kali 4 kali 4 T, 4 di akar 2, 4 di akar 2, 4 di akar 2, sehingga ini 8 T. Maka jawabannya adalah yang D. Kita bahas lebih lanjut, yaitu halaman 96 nomor 15 yang ini. G di planet adalah 12 kali G di bumi, sedangkan jari-jari planet R planet itu adalah setengah R di bumi. Pertanyaannya, masa planetnya berapa? Jadi masa planetnya itu berapa kali masa bumi? Maka metodenya kita perbandingkan ya, jadi caranya dibandingkan. Jadi G di planet dibanding G di bumi. Nah, tuliskan rumus G di rumahnya adalah rumus G kecil, G M P R di P kuadrat, G M B R B kuadrat. Ada yang sama, ada besaran yang sama, ini kita coretkan, sehingga kalau Anda suka ini bisa langsung masukkan, bisa, atau diotak-atik, dipindah-pindah itu, maka nanti G P G di B sama dengan M P M B terus RB RP kuadrat. Jadi berbanding terbalik kan, sehingga ini dibalik ya, ini di bawah, ini di atas, jadi seperti itu, sehingga ini GP ini 12 kali ya, 12 kali GB, terus ini GB
MP nya berapa, ini dicari. RB ini setengah kali RB. Oke, dari sini bisa dicoret-coret ya, ini bisa dicoret-coret sehingga ini coret dengan sini, ini coret dengan sini. Maka dari sini bisa berlanjut 12 ya, sama dengan MP per MB ya, ini setengah di bawah, ini di atas ya, dikuadratkan berarti 4. Maka MP ini dibagi menjadi 3, ini udah sini ya, MB. Jadi massa planet itu adalah 3 kali massa bumi. Maka jawabannya adalah yang B. Pembahasan kita untuk bab ini telah selesai ya. Jadi untuk pembahasan totalnya semuanya sudah selesai, untuk contoh soalnya juga selesai. Dari saya sekian dulu. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube-nya Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.